Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi riset Iya. di lingkungan badan riset dan inovasi. Ya prosedur pengadaannya kan pertama kan gini, apa namanya? Eh, Periset itu kan mengajukan ini ya, mengajukan usulan bahan gitu ya. Iya. Kemudian dari usulan bahan itu disampaikan ke manajemen, dalam hal ini eh, tim perbendaraan lah ya. Kemudian dari situ PPK nanti akan merekap datanya, kemudian membuatkan paket pengadaannya, kemudian apa namanya, untuk eksekusi pembeliannya gitu ya, tim PPK itu nanti dibantu oleh tim pengadaan barang dan jasa. Nah nanti setelah dibuatkan paket, kemudian ditentukan HPS-nya, kemudian apa namanya, dilaksanakan pemilihan penyedianya gitu ya. Iya. Kemudian ya udah langsung dieksekusikan, dibelanjakan gitu ya, pembelian bahan. Nah, bahan-bahan yang biasanya ada di OR Hayati itu ya bahan kimia kebanyakan ya, dominannya bahan kimia, kemudian bahan habis pakainya, bahan-bahan yang untuk penunjang di laboratorium ya. Nah terus itu nanti kan setelah eksekusi belanja gitu kan nanti Iya. eh, apa namanya, si PPK itu kan nanti akan berkontrak dengan penyedia ya yang ditunjuk gitu Iya. ya, Iya. yang ditunjuk. Nah dari kontrak itu kan nanti ada hak dan kewajiban gitu kan. Nah, terus setelah barang itu nanti selesai diterima gitu ya, diterima oleh setelah barang itu didapatkan gitu ya, setelah belanja gitu kan, nanti barang-barang itu oleh penyedia akan dikirim ke gudang OR Hayati dan Lingkungan Iya. gitu ya. Nah nanti dari situ teman-teman dari tim gudang itu akan membuat database gitu ya, data, kemudian nanti barang tersebut akan disimpan untuk sementara waktu, kemudian nanti sistemnya di sistem distribusinya tim gudang akan menghubungi langsung apa namanya, ketua perisetnya gitu ya, Iya. untuk pengambilan barang. Nanti dari situ ada bukti serah terimanya lah ya. Nah, Iya. itu proses prosedurnya seperti itu sih, selesai dari mulai perencanaannya gitu ya, pengajuan dari periset, kemudian proses eksekusi pengadaannya, proses belanjanya, kemudian serah terima barang yang sudah dibeli yang diserahkan langsung ke preset. Alurnya seperti itu, secara garis besarnya seperti itu. Itu. Terus apa lagi? Kalau ini hambatannya? Hambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Kalau hambatan itu kan kadang gini ya, barang pengadaan barang itu kan perlu, intinya sih perlu waktu gitu ya, perlu waktu. Dalam hal ini kan ada proses perencanaan gitu ya, pembuatan pemaketan pengadaan, kemudian penentuan HPS berdasarkan rujukan harga, kemudian pemilihan penyedia. Itu kan suatu proses yang membutuhkan waktu gitu ya. Iya. Namun seringkali itu seringnya tidak sinkron dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh periset gitu ya, timeline dari si peneliti gitu ya. Jadi kadang peneliti itu dia punya batasan waktu, misalkan 3 bulan ini saya akan mengerjakan apa. Nah bahan-bahannya terkadang suka terlambat gitu ya, karena itu tadi, karena kami di tim PPK juga perlu waktu untuk Iya. proses perencanaannya. Dan tentunya hambatannya utama itu adalah banyaknya kegiatan riset gitu ya. Sementara SDM untuk mengelola kegiatan tersebut itu terbatas, sehingga dimungkinkan sekali adanya ya keterlambatan pengadaan seperti itu ya. Iya. Jadi memang saat ini kondisinya memang masih belum ideal gitu ya. Satu Iya. PPK itu bisa mengurusi lebih dari 100 judul ya, mungkin Iya. 150 judul. Iya. Itu sangat tidak ideal gitu ya. Dimana setiap periset itu kan mereka punya
punya timeline sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Sehingga itu kami belum bisa, dari tim pengadaan itu belum bisa menyesuaikan. Hambatan utamanya sih itu ya. Jadi ketepatan waktu itu masih belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si periset gitu. Hambatannya karena tadi itu Iya. karena SDM-nya yang kurang. Sementara judul yang harus bahan yang harus diadakan tuh jumlahnya banyak gitu. Oke. Terus Terus yang ini bagaimana ini proses ini pengadaannya, Pak? sebelum dan sudah penggunaan aplikasi Sakti ya. Kalau sebelumnya itu kan, kalau proses pengadaannya sih masih tetap sama gitu ya. Mengacu ke Perpres terkait pengadaan barang dan jasa ya. Kalau paling hanya dari perbedaannya hanya dari sisi pencatatannya aja ya. Kalau Iya. dulu itu kan mungkin masih manual ya, Iya. untuk persediaan seperti itu. Nah, sekarang itu setiap untuk barang yang sifatnya persediaan itu nanti akan direkam langsung di aplikasi Sakti gitu. Jadi dan itu nanti akan divalidasi oleh validator ya, Iya. user validator. Kemudian itu nanti akan ngelink langsung ke neraca ya, ke nilai persediaan nantinya ketika misalkan laporan semesteran Iya. atau triwulan ketiga atau laporan akhir tahun, itu nanti akan langsung bisa ngelink ya Iya. ke neraca ya. Berbeda dengan sebelum ada aplikasi Sakti yang terintegrasi itu. Jadi ada proses transfer ya, ada proses transfer dari aplikasi persediaan, transfer ke aplikasi akuntansi seperti itu. Kalau sekarang satu kali input itu udah langsung muncul di neraca gitu. Bedanya kalau ini lebih simpel gitu, satu kali input udah ngelink ke neraca. Kalau dulu karena aplikasinya belum terintegrasi, jadi ada jeda waktu gitu ya proses proses pembentukan nilai persediaannya seperti itu. Terus apa lagi? Seberapa efektif aplikasi dalam mengendalikan menurut pengadaan? Ya efektivitasnya ya memang hanya sebatas untuk ini aja ya. Artinya setiap pengadaan, setiap pembelian itu kan pasti yang sifatnya untuk persediaan gitu ya, untuk yang dicatatkan di gudang, itu pasti akan direkam di aplikasi Sakti. Iya. Dan itu itu tadi akan bisa langsung tercatat gitu ya, nilai persediaan yang ada di neraca gitu. Nah itu juga nanti memudahkan untuk ketika ada stok opnam gitu ya, itu bisa disandingkan datanya gitu dengan karena kan di tim gudang sendiri setahu saya punya data Excel-nya gitu ya. Iya, ada. Nah itu sangat membantu sekali sih untuk kontrol nanti ketika stok opnam seperti itu ya. Jadi barang-barang yang sudah keluar tuh yang mana, yang masih tersisa yang untuk sebagai nilai persediaan itu yang mana, itu bisa terdeteksi di aplikasi Sakti gitu. Data pembandingnya ada untuk data yang dibuat oleh tim pengadaan sendiri, data manualnya lah gitu. Jadi biasanya kami nanti di tim SAI juga biasa suka rekon lagi gitu ya. Iya. Itu seperti itu. Jadi supaya menyamakan data dengan neraca gitu. Terus apa saja kendalanya? Penerapan aplikasi pengadaan. Kendalanya mungkin itu kali ya, karena jumlahnya banyak ya. Terkadang karena sifat pengadaan atau jenis barang di OR Hayati Lingkungan itu
beragam ya, banyak gitu ya jenis bahan risetnya, sehingga itu kan memerlukan waktu untuk penginputan ya. Terkadang memang agak terlambat setiap bulannya, itu kan setiap bulan kan harus di close ya Iya. untuk aplikasi persediaan. Nah itu terkadang memang dengan SDM-nya juga yang terbatas, itu kejar-kejaran dengan Iya, waktu gitu. iya, Jadi iya. jumlah dananya juga yang besar, 80% itu untuk bahan, jadi pasti nilainya sangat besar gitu ya. Dan Iya. itu apa namanya, kendala di ini aja sih, di apa namanya ya, di waktu pengerjaan yang harus benar-benar cepat gitu ya, Iya. tidak bisa santai Mm-mm. gitu. Jadi terkadang tiap bulannya itu benar-benar harus di-push banget gitu. Kalau untuk kendala apa ya, kendala lain sih sepertinya mungkin nggak terlalu ini ya, karena kan udah jelas ya untuk kayak pencatatannya menggunakan Vivo dan segalanya gitu kan, itu Iya. udah jelas banget ya. Nah ini kayak keluar yang mana yang kan dengan sistem sekarang itu Vivo ya, Iya. jadi yang barang yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Jadi nah, jadi sebenarnya dengan aplikasi ini membantu sekali gitu untuk apa namanya, nanti untuk pencatatan barang-barang yang sudah dibeli oleh tim keuangan gitu, PPK. Terus bagaimana peran pemeriksa hasil pengadaan dalam proses pengadaan? Ya biasanya kan nanti di kami itu suka ada ini ya, ada apa ya, ada semacam pengendalian ya. Jadi pengendalian atas laporan keuangan ya, PIPK gitu ya, pengendalian internal atas pelaporan keuangan ya. Jadi nanti di situ akan direview kembali gitu ya, proses pengadaannya, kemudian juga akan proses pencatatannya. Selain itu juga ada audit ketaatan juga dari inspektorat gitu ya. Iya. Dan yang apa namanya, yang diperoleh yaitu rekomendasi. Dari rekomendasi itu perbaikan untuk apa namanya, supaya lebih efektif lagi itu bisa kami dapat ya dari hasil review PIPK, hasil pemeriksaan ketaatan dari inspektorat, maupun juga dari biasanya tahunan itu nanti ada dari BPKRI gitu ya. Jadi perannya ya sangat penting gitu untuk memperbaiki aktivitas yang praktek yang dikerjakan gitu ya. Biasanya mereka ada di dalam pemeriksaan itu bisa ketahuan tuh ada celah apa gitu ya. Nah itu biasanya suka diperbaiki nanti mereka mengeluarkan suatu berita acara di mana di situ nanti ada rekomendasi ya. Rekomendasi apa yang perlu diperbaiki supaya nanti pengendalian internalnya efektif seperti itu. Itu aja paling ya. Baik. Oke, Pak. Terima kasih.